Kalau tahu cara galbay yang aman, gak bakal kok didatengin DC apapun diteror ya. Aku sudah 7 bulan ini aman dan tenang hidup lepas dari jeratan pinjaman online. Nah, pernyataan komentar seperti ini adalah sebenarnya penggiringan opini yang menyesatkan. Kenapa? Karena memang ini tidak benar, gitu kan? Ya, tahu cara galbay aman, tidak akan datangi DC lapangan, tidak akan diteror. Mustahil. Itu mustahil terjadi. Ya, seperti kolektor lapangan akan datang ke rumah, pasti akan datang. Kalau namanya gagal bayar kan gak ada judulnya, jasa juga bisa menghentikan yang namanya kolektor datang ke rumah saat nasabah tidak bisa bayar. Gak mungkin, ya. Karena kalau memang menghentikan kolektor datang ke rumah, kalau aplikasinya memang ada kolektor lapangan, ya dibayar. Tidak bisa dibantu sama jasa manapun, ya. Kecuali memang bantuan jasa sudah jelas, kadang ada yang backup, ada yang pendampingan, seperti itu. Ya, jadi ini adalah salah satu penggiringan opini yang menyesatkan untuk nasabah-nasabah awam. Kadang seperti itu. Makanya teman-teman di sini, saya selalu mengingatkan bahwa memang namanya gagal bayar tidak ada yang aman. Aman gagal bayar itu kembali ke diri kita sendiri. Bukan dari segi resiko tidak diteror ataupun tidak didatangi DC lapangan. Apalagi galbanya yang legal, yang ada kolektor lapangan. Gitu ya. Ini menyesatkan yang seperti ini. Makanya teman-teman harus memahami. Ya, biasanya penggiringan seperti ini nanti takutnya menujunya adalah ke arah pembodohan, ke arah penipuan. Ya, kalau memang kita tidak memahami dari segi resiko, kan? Kalian gagal bayar di aplikasi legal, misalkan ada kolektor lapangan, gimana caranya? Saya di sini sudah lama berada di pinjol, gak ada cara menghentikan kolektor lapangan datang ke rumah kalau memang aplikasinya ada DC lapangan. Ya. Bantuan dari saya pun di sini adalah bentuknya pendampingan, ya, mendampingi bagaimana cara menghadapi kolektor lapangan dan termasuk mengajarkan bagaimana cara menghadapi kolektor lapangan. Bahkan saya sudah jelaskan, kolektor lapangan datang ke rumah kan cuma nagih hutang, bukan mencelakai. Segala bentuk penagihan ada aturan juga SOP yang berlaku. Ya, jadi nggak ada yang perlu kita takutkan. Bagaimana kita bebas dari pinjol itu sendiri, termasuk ibaratnya berani menghadapi kolektor lapangan, ya kembali ke diri nasabah masing-masing. Ya. Lepas dari pinjol itu kembali ke nasabah masing-masing. Bagaimana nasabah ibaratnya meminimalisir resiko teror penagihan, bukan menghentikan ini ya, meminimalisir teror penagihan dan bagaimana siap menghadapi kolektor lapangan. Kalian akan bebas kalau memang kalian bisa itu semua. Ya. Jadi bukan penggiringan opini seperti ini. Ada cara gagal bayar aman supaya tidak datangi DC lapangan, tidak diteror, gak ada yang seperti itu. Kalau memang aplikasinya jelas legal juga ada DC lapangan juga mungkin. Apalagi teror penagihan, gak ada judulnya tidak ada teror penagihan saat kalian gagal bayar, kecuali kalian ganti kartu dan WhatsApp. Baru teror penagihan gak akan masuk ke kalian, cuman larinya nanti ke kontak darurat. Bahkan potensi ada juga kadang beberapa aplikasi keluar kontak darurat, kan itu sudah wajar juga. Banyak yang memang terjadi seperti itu. Ya. Ya, saya hanya ingin meluruskan nih, ya. Gak tahu juga ini oknum apa atau apa nih. Biasanya kayak gitu. Hati-hati jika kalian memang tiba-tiba juga menanyakan gimana DM. Nah, itu hati-hati, teman-teman, ya. Karena saya di sini menjelaskan yang sebenarnya di sini tidak ada yang namanya pembodohan untuk kalian semua. Supaya kalian paham, kalian bisa ibaratnya gagal bayar mandiri, lanjut mandiri. Karena di sini pun kita akan membimbing untuk itu. Kalau memang nggak bisa butuh bimbingan, pendampingan, boleh nanti konsultasikan ke WA yang ada di bio profil. Gitu ya. Saya sedang live juga, join live-nya ya, supaya teman-teman mendapatkan edukasi pemahaman tentang masalah pinjol ini. Supaya kalian juga bisa berdiri sendiri bahwa pinjol itu nggak semenakutkan yang dipikirkan. Gagal bayar pinjol itu nggak semenakutkan yang kalian pikirkan. Karena yang menakutkan itu pikiran kalian sendiri. Ya, takut teror, sebar data, datangin kolektor gitu kan. Kalau kalian ibaratnya tahu ataupun bisa menangani hal tersebut, gak jadi problem. Gagal bayar itu aman semuanya. Gitu ya teman-teman, mudah-mudahan paham ya. Oke, terima kasih.